Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di podcast SMK Negeri 1 Keluang. Hari ini kita akan ngobrol berdua sesuai dengan janji kemarin. Kita akan ngobrol dengan wakil kesiswaan Bapak Arsil Aji. Mana penonton kakaknya? Ada 3.000 penonton. Oke, selamat pagi Pak Arsil. Selamat pagi Pak ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang lebih mendalam lagi tentang SMK Negeri 1 Keluang bersama dengan wakil kesiswaan Bapak Arsil Azim. Sampai sekarang sudah luar biasa nih SMK Negeri 1 Keluang dengan lebih dari 500 siswa yang dipercayakan oleh orang tua walinya untuk sekolah di sini. Pasti tentunya orang tua tidak mungkin sampai segitunya percaya dengan SMK Negeri 1 Keluang kalau tidak ada hal yang membuat mereka bisa kecantol. Gitu. Nah, mungkin bisa tuh diceritakan kenapa, kalau dari Pak Arsil ya, kenapa harus orang tua mempercayakan anaknya di SMK Negeri 1 Keluang. Ya, mungkin bisa lihat dari visi misinya atau apanya yang sekiranya tuh kalau menurut Pak Arsil tuh pantaslah ketika orang tua atau wali itu mempercayakan anaknya itu untuk sekolah di kita di SMK Negeri 1 Keluang. Ya. Oke. Jadi kami pikir mengapa masyarakat kita cenderung berbondong-bondong untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMK Negeri 1 Keluang. Ini yang pertama, memang kita punya misi yang sangat luar biasa sekali. Dari dulu dan sampai sekarang juga dipimpin oleh Pak Resta Julius ini, bahwasanya memang visi dan misi kita ke depan itu sangat bagus sekali. Yang mana memang untuk menjadikan peserta didik kita itu yang tidak punya yang tidak hanya cerdas namun berakhlak mulia juga. Itu yang lebih dominan ke situ. Terus kemudian yang jadi rencana para orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke sini itu kami kira lebih tepatnya adalah tentang kedisiplinan kita. Memang dari dulu kita di SMK Negeri 1 Keluang ini mengedepankan kedisiplinan peserta didik kita untuk bagaimana caranya supaya merekanya ke depannya lulus dari SMK Negeri 1 Keluang ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak mubazir lah, anggap saja seperti itu. Seperti waktu, bagaimana caranya membiasakan untuk memanfaatkan waktu, lebih tepatnya istilahnya datang sebelum jam 7, terus kemudian disiplin cara berpakaian, disiplin juga dalam tindakan dan perbuatan, dan itu kita terapkan di SMK sini. Memang dari semua guru kita koordinasikan atau kita himbaukan kepada kawan-kawan guru supaya istilahnya menerapkan kedisiplinan di SMK Negeri 1 Keluang ini lebih sangat-sangat boleh dikatakan luar biasa sekali. Jadi itu yang lebih ditekankan tentang kedisiplinan tadi Pak Arsil. Ya memang Pak Arsil jujur, kalau kita sebagai orang tua nih, kendala kita sekarang kalau kita mau curhat-curhatan itu susah sekali untuk mendisiplinkan anak. Benar sekali. Karena sekarang itu anak sedang hidup di era zaman teknologi, zaman keterbukaan informasi, yang mereka terkadang merasa aku lebih tahu, aku lebih paham. Nah, kadang ketika orang tua itu ingin mendidik anak untuk disiplin itu agak susah. Karena anak-anak kita nih sekarang luar biasa. Kadang orang tua kalah pintarnya dari anak itu. Nah, itu jadi PR itu. Nah, makanya benar tadi solusinya itu salah satunya di SMK Negeri 1 Keluang, karena di situ ditempa, dididik terkait masalah kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini sekarang banyak hilang dari anak-anak kita. Benar. Maka benarlah tepatlah tadi, wajar aja kalau misalkan anak-anak yang dititipkan di sini orang tuanya sangat berharap nanti kelak anak mereka akan menjadi anak-anak yang disiplin tentunya, kan? Karena dari disiplin itu pasti akan melahirkan
tanggung jawab dan seterusnya ya. Iya, Sepakat Pak Arsil? sepakat. Dan itu selaras juga dengan istilahnya peraturan Kemendikbud kita. Bahwasanya memang harus sekarang ini lebih ditekankan revolusi mental. Nah iya benar. Jadi dengan visi misinya Kemendikbud kita, makanya kita di SMK Negeri 1 Peluang ini lebih menekankan tentang kedisiplinan, baik itu disiplin waktu yang disampaikan, cara berpakaian maupun tindakan dan perbuatan. Iya. Sehingga nantinya ketika mereka keluar dari SMK di sini, dan kita harapkan tidak hanya cerdas, berakhlak mulia. Iya, bagus. Berarti intinya tuh cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara mentalnya tadi ya, mental yang istilahnya yang baik tentunya. Iya, benar. Oke, sepakat. Nah itu, jadi orang tua yang ada dimanapun berada yang menyaksikan podcast ini jangan ragu lagi untuk masukkan anaknya ya. Langsung promosi. Saya yang di sini nggak ada yang ini, yang nitip nih promosi ya. Kalau aja yang mau nitip promosi boleh nih, space-nya masih kosong. Barangkali yang di Keluang itu boleh juga. Bertasap Keluang ya. Boleh. Kalau mau jadi sponsor boleh itu sih. Jadi untuk orang tua, wali siswa yang punya anak yang ingin menjadikan anaknya anak yang disiplin tadi, cerdas baik secara akademik maupun non akademik, boleh tuh bergabung dengan SMK Negeri 1 Keluang. Udah dibuka Pak Sil? mulai sekarang Pak. Oh. Jadi launchingnya semalam, bahwasanya pembukaan penerimaan peserta didik baru untuk SMK Negeri 1 Keluang semalam kita launching per tanggal 3 per tanggal 3 Maret ya. Maret 2024. Berarti kalau misalkan mau daftar udah bisa nih Mas? Udah bisa dong. Udah bisa. Masa nggak daftar rugi dong. Bahkan kita sebar ke berbagai media sosial. Oh iya. Daftar online, terus kemudian daftar online di warnanya. Nah itu kan cara daftarnya tuh Pak Arsil. Nah sekarang pertanyaannya tuh kira-kira kalau kita mau masuk SMK Negeri 1 Keluang tuh ada berapa jalur pendaftaran nih? Kalau biasanya kan biasanya tuh ada berbagai macam tuh. Yang kalau misalkan saya punya prestasi, misalkan ikut kejuaraan atau nanti saya di sekolah tuh ranking 1 terus, pasti ada kekhususan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Arsin. Jadi untuk adik-adik semuanya yang lulusan dari SMP di lingkungan Kecamatan Keluang dan sekitarnya tentunya bahwasanya untuk pendaftaran PPDB di SMK Negeri 1 Keluang itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur PMPA namanya. Jalur PMPA ini terbagi 2 juga Pak ya. Ada terbagi 2, ada jalur akademik dan ada jalur non akademik. Jalur akademik ini peserta didik itu diharuskan untuk dari semester 1 sampai semester 5 merekanya berprestasi. Tinggal nantinya kita minta fotokopi rapot mereka saja untuk pembuktian bahwasanya benar apa tidak mereka ini dari semester 1 sampai semester 5 itu istilahnya memang benar berprestasi. Dan langsung kami terima tanpa tes lagi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang non akademiknya kita bagi adik-adik yang lulusan SMP di dalam lingkungan Kecamatan Keluang ini, jikalau mereka pernah juara 1 lomba seni budaya umpamanya, kemudian lomba juara 1 tentang tingkat tilawatil Quran dan sebagainya umpamanya, itu kita langsung terima juga, dan itu di jalur non akademiknya. Terus kemudian yang keduanya jalur reguler. Jadi jalur reguler ini siapa saja yang berminat ke SMK Negeri 1 Keluang ini dan memenuhi syarat, yang pasti kami terima semuanya, asalkan memang dia benar-benar ingin bergabung di SMK Negeri 1 Keluang dan mengedepankan disiplin, terus kemudian mampu untuk menerapkan tata tertib kita di SMK Negeri 1 Keluang. Oke, terima kasih. Sorry Pak. Ya. Oke. Seri. Oke, jadi tadi tentang PMPA. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini. Yang tadi saya tertarik tuh yang masalah berprestasi tadi ya. Benar. Nah, itu kan tadi katanya ikut perlombaan. Nah, kalau misalkan ada yang sudah hafal nih, misalkan 30 juz atau ya enggak bisa juz 30 deh hafal, itu contoh aja misalkan. Itu termasuk kategori enggak? Tapi dia enggak pernah ikut perlombaan tuh. Cuman hanya saja dia di juz 30 dia udah hafal, ada sertifikatnya misalkan dibuktikan. Jadi bagi adik-adik yang
hafal istilahnya Al-Quran di juz Mm-mm. apa saja itu, memang dia tidak masuk ke jalur PMPA Pak ya. Tapi ketika mereka punya kemampuan dan talent seperti itu, langsung kami terima. Nah, langsung kita terima, terus kemudian tanpa dites Tes lagi. lagi. Dan itu menjadi nilai plus bagi Mm-mm. adik-adik yang mampu Mm-mm. untuk menghafal Al-Quran, Mm-mm. baik istilahnya juz 1 maupun juz 2, ataupun nggak mesti dari berurutan dia, Mm-mm. nggak mesti berurutan, asalkan dia hafal saja juz-juz yang ada di dalam Al-Quran tersebut, sehingga nantinya akan kami langsung terima tanpa dites lagi. Oke, berarti kalau ada prestasi-prestasi bisa untuk jadi pertimbangan Pak Arsil ya? Iya, Atau nanti misalkan ada yang, oh aku pinter main poli misalkan. bisa Juga bisa kan? juga. Jadi nanti istilahnya ada potensi itu bisa masuk jalur Jalur prestasi ya? jalur reguler, Ah. namun merekanya tidak dites lagi. Hmm. Nah, gitu loh. Ya, ya, ya. Terkecuali kalau memang merekanya punya talenta, dibuktikan dengan juara-juara, dan itu masuk ke pendaftaran PMPA non akademik. Nah, gitu loh. Oke, oke. Ada yang mau ditanya tadi tuh? Lupa pula. Oke, tadi udah terkait masalah jalur prestasi. Nah, sekarang ini Pak Sil. Tadi kan tanpa tes tuh. Selain tanpa tes, ada lagi mungkin misalkan bebas milih jurusan, bisa tentunya ya? Bisa tentunya. Langsung ya. Jadi Langsung. nggak diseleksi lagi, langsung bebas untuk menentukan jurusan ya? Bebas kita. Luar Jadi biasa. kita tanpa diseleksi lagi di sini. Jadi kita mengedepankan minat dan bakat peserta didiknya. Jadi kalau minat peserta didiknya saya masuk ke multimedia, dan ketika dites nanti dia mampu, dan itu kita otomatis kita masukkan ke multimedia. Terkecuali kalau memang pas di pengetesan nanti ada hal-hal yang kemungkinan tidak cenderung kepada bakat dan minatnya. Itu kita akan coba arahkan untuk masuk ke jurusan yang lain. Jadi langsung aja nih. Berarti di SMK ini ada beberapa jurusan Pak Arsil. Kalau jurusan di SMK kita ini dari tahun 2021 kemarin kita sudah punya 4 jurusan Pak ya. Jadi jurusan kita di SMK Negeri 1 Keluang ini yang pertama adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jadi TSM atau Teknik Bisnis dan Sepeda Motor, TBSM. Dan ini bergerak di bidang sepeda motor, di mana peserta didik itu diwajibkan untuk bisa semuanya merangkai ataupun memperbaiki semua peralatan komponen-komponen yang ada di sepeda motor tersebut, dan lebih jelasnya nantinya akan dijelaskan oleh kaprodinya. Kalau kaminya lebih ke secara umum saja. Terus kemudian ada TKRO juga. TKRO teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi ini bergerak di bidang kendaraan ringan seperti mobil, roda 4 ringan pastinya. Terus kemudian ada akuntansi Pak ya. Akuntansi ini ya dia lebih ke cenderung ke buku-buku besar, terus kemudian ke perbankan, mempelajari keuangan dan sebagainya. Itu kalau untuk jurusan akuntansi. Dan terakhir itu ada jurusan multimedia untuk adik-adik semuanya. Dan jurusan multimedia ini dia bergerak di bidang dunia digital. Nah, yang pasti seperti yang kita alamin sekarang ini adalah yang mana nantinya dari hasil karya peserta didik yang jurusan multimedia juga. Hasil dari rekaman kita ini terus kemudian diolah oleh mereka, diedit, terus kemudian disaring, ditunjukkan kepada prodinya layak apa tidak untuk menjadi konsumsi publik. Kalau umpamanya kata kaprodinya layak, baru kita sebar ke media sosial. Nah, gitu. Dan memang jurusan multimedia kita ini memang ditekankan untuk istilahnya masuk ke pasar. Ke pasar istilah nasional supaya bisa mampu bersaing dengan peserta didik dari berbagai macam daerah di Indonesia gitu. Gitu Pak ya. Oke, siap, terima Terus kasih. Kemudian saya tambahin juga, jadi untuk fasilitas di SMK Negeri 1 Keluang kita ini banyak sekali juga Pak ya. Jadi fasilitas kita yang pertama, kenapa adik-adik semuanya harus masuk ke SMK Negeri 1 Keluang, karena kita menyediakan fasilitas yang memang itu akan menjadi kebutuhan peserta didik kita nantinya.
Boleh di-spill itu mungkin langsung. Yang pertama itu yang pasti adalah kalau sekarang ini cenderung ke internet, karena dari sekarang anak-anak kecil sampai ke orang-orang dewasa, internet itu menjadi suatu konsumsi atau kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer sudah ya. Jadi sehari-hari, dan tidak lepas juga peserta didik kita yang nantinya kelas 10, termasuk juga adik-adik kita yang sekarang ini mau masuk ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan nantinya, itu pasti tidak terlepas dari internet atau tidak terlepas dari handphone Androidnya, karena memang itu kebutuhan, baik itu kebutuhan di bidang pendidikannya maupun kebutuhan dalam hal yang lain. Nah, yang pertama kita sediakan dari bergerak di bidang itu, kita sediakan free wifi untuk semua peserta didik kita. Itu bahwasanya bisa mengakses internet di SMK Negeri 1 Keluang ini dengan gratis semuanya. Jadi mereka punya akses untuk dalam hal internet tersebut, mereka gampang sekali atau mudah sekali untuk memasukin hal-hal yang memang nantinya butuh di bidang internet tersebut, dikarenakan memang wifi-nya kita gratiskan semuanya dari sekolah. Terus kemudian selain internet gratis, kita juga punya perpustakaan digital. Nah, yang sekarang ini kita tempatin podcast sekarang ini adalah perpustakaan digital kita, Pak ya. Jadi perpustakaan digital kita ini sudah terhubung dengan internet malahan. Jadi di sebelah situ kalau kita bisa nanti disorot, nanti ada beberapa unit komputer untuk memang disediakan untuk peserta didik dalam mencari materi-materi berkaitan dengan mapel dan tugasnya masing-masing. Nantinya setiap jurusan secara mudah ada langsung terhubung dengan internet. Terus kemudian di sini juga kita sediakan berbagai macam buku nih, baik itu buku pelajaran normatif, terus kemudian produktif ataupun adaptif, kita sediakan semuanya. Termasuk umum ya? Termasuk umum, ya, normatif tadi itu termasuk gitu, buku-buku umum. Itu. Terus kemudian itu perpustakaan digital kita. Jadi selain itu ruang praktek setiap jurusan. Jadi setiap jurusan baik TBSM, TKRO, akuntansi maupun multimedia, kita semua sekarang ini sudah menyediakan semuanya ruang praktek. Jadi sekarang setiap jurusan itu sudah ada ruang prakteknya masing-masing, di mana nantinya ketika kegiatan proses belajar mengajar, mereka 70%-nya kalau di SMK itu adalah 70% adalah pembelajaran praktek, bukan teori. Jadi 30% kita teori dan 70%-nya kita praktek, dan semuanya sudah tersedia baik itu gedung labnya maupun peralatannya masing-masing di setiap jurusan. Dan itu suatu kelebihan kita di SMK yang memang fasilitas itu diharuskan untuk semuanya peserta didik semuanya yang makainya. Kemudian ruang teori. Jadi ruang teori sekarang ini, kalau kemarin kita masih 2 shift. Iya, karena kurang ruang kelas. Karena kurang ruang teori, ada boleh dikatakan shift pagi dan shift siang. Tapi kalau sekarang kita sudah 1 shift ya. Jadi sudah 1 shift dikarenakan ruang teori kelas kita sudah memenuhi. Sudah cukup untuk dijadikan 1 shift. Jadi jangan takut adik-adik yang nantinya ingin masuk ke SMK Negeri 1 Keluang ini, kalau nantinya ada isu-isu bahwasanya di SMK kita ini masih dalam keadaan belajarnya itu 2 shift. Tidak, enggak sama sekali. Tahun 2024 ini semua peserta didik proses belajar mengajarnya langsung hanya 1 shift saja, karena ruang teori kita sudah cukup dan sudah layak untuk ditempatkan sebagai proses belajar mengajar kita. Gitu. Terus kemudian ada lagi kantin sehat kita. Jadi kita di sini ada kantin sehat, terus kemudian koperasi sekolah. Jadi di mana kantin sehat dan koperasi sekolah ini akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Jadi nggak mesti dia keluar lagi, Pak ya. Jadi nggak mesti dia keluar lingkungan sekolah, terus kemudian mencari makanan
snack atau minuman dan sebagainya, kita sudah sediakan di SMK Negeri 1 Keluang ini karena kita punya kantin sehat yang ramah lingkungan. Memang berdasarkan istilahnya anjuran dari sekolah program sekolah sehat, bahwasanya di sekolah itu harus punya yang namanya kantin sehat, dan kebenaran di SMK Negeri 1 Keluang ini kita sudah punya. Terus kemudian koperasi sekolah untuk kebutuhan peralatan dan sebagainya, fotokopi dan sebagainya, mereka tidak diharuskan keluar dari lingkungan sekolah lagi. Jadi mereka hanya cukup di lingkungan sekolah kita saja. Jadi nggak bersusah payah lagi kalau umpamanya lupa bawa pulpen, lupa bawa pensil dan sebagainya, cukup nggak usah beli keluar, kita sudah sediakan di SMK Negeri 1 Keluang ini. Iya, jadi sudah ada di koperasi ya. Sudah ada di koperasi. Gitu. Itu yang mengelola anak akuntansi kalau nggak salah. Yang mengelola itu karena berkaitan dengan laba dan rugi, ya kan? Pasti ada laba dan rugi, untung ataupun ruginya itu berkaitan dengan jurusan akuntansi, Pak ya. Jadi diolah oleh guru akuntansi, terus kemudian bersama peserta didik jurusan dari jurusan akuntansi. Gitu. Dan itu salah satu program jurusan akuntansi juga. Itu kelebihan kita di SMK Negeri 1 Keluang. Iya, bahkan kabarnya kemarin dengar mau buka bank mini ya kalau nggak salah. Insya Allah. Nanti doakan saja, kita doakan bersama-sama bahwasanya memang terlaksana nanti program itu, terus kemudian rencana itu untuk mengadakan bank mini pertama kali yang di sekolah di kecamatan di kecamatan Keluang, yaitu di SMK Negeri 1 Keluang. Bahkan kemarin tuh dengar juga tuh bakal buka bengkel ya untuk yang TBSM ini. Jadi melayani dari luar itu kan? Untuk umum. Iya. Kalau nggak salah. Ya. Sekarang lagi proses, Pak ya. Sekarang lagi proses untuk istilahnya lantai itu alhamdulillah sudah. Tinggal nantinya nunggu progres selanjutnya. Kapan istilahnya dilaunchingkan untuk bengkel dibuka untuk umum atau masyarakat, nantinya kita tunggu sarananya, dan lebih tepatnya nanti lebih detailnya nanti dijelaskan oleh wakil sarana dan prasarana, yaitu Pak Rogo nantinya. Gitu. Pokoknya intinya tuh di SMK ini luar biasa, nanti ada proses selain disiapkan untuk kerja, untuk berwirausaha pun insya Allah nanti kita siapkan ya Pak Rizal ya. Karena di sini kita ada tempatnya tuh, mulai dari tadi koperasi, rencana ke depan ada bank mini, terus ada unit produksi nanti bakal buka bengkel, mobil maupun motor. Nanti siswa kita itu dilatih untuk di situ. Bahkan nanti mungkin di multimedia itu boleh tuh, bisa buat UP itu, bagus sekali itu. Program untuk UP karena alat-alat sudah lengkap. Bahkan kita podcast ini yang rekam nih penonton, kalau boleh tahu ini anak-anak multimedia ini. Kelas berapa nak? Kelas 11. Bahkan ini didampingi sama kaprodinya Pak Soendik. Ini ada penonton juga. Mana suaranya penonton? Ada, tepuk tangan dulu. Tambah satu lagi Pak ya. Jadi fasilitas di SMK kita ini selain dari yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu lagi di bidang olahraga. Jadi sport center ya. Sport center. Jadi tak kalah butuhnya bahwasanya di lingkungan SMK Negeri 1 Keluang ini sudah menyediakan lapangan olahraga yang memang sangat boleh dikatakan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum itu nanti kalau umpamanya ada perlombaan yang mau istilahnya numpang ke kita, nggak jadi masalah. Asalkan memang itu nantinya baik untuk nama SMK Negeri 1 Keluang. Jadi intinya sport center sudah ada ya. Jadi kalau mau futsal, mau poli ya, itu bisa dilakukan di situ ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, itu tentang fasilitas yang ada. Tadi juga jurusan udah dijelaskan ya. Nah, selain kita belajar nih, Pak Arsil ya, ketika kita di sekolah itu kan ada kita belajar, biasanya kan ini pelajaran PAI, pelajaran PKN, pelajaran matematika. Mungkin di SMK kan ada lebihnya itu pelajaran kejuruan. Nah, itu pasti sudah tahu semua lah gitu. Nah, sekarang yang biasanya yang membedakan antara sekolah A dengan B itu kan biasanya di ekskulnya tuh. Nah, mungkin bisa di-spill tuh, dijelasin. Ada beberapa ekskul yang ada di SMK Negeri 1 Keluang itu apa aja, Pak Arsil? Oke. Jadi di SMK Negeri 1 Keluang ini adik-adik semuanya dari lingkungan Kecamatan Keluang
bahwasanya kita menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler sesuai nantinya minat dan bakat kalian masing-masing. Yang pertama itu ada eskul pramuka namanya. Yang bagi peserta didik yang punya atau dominan kepemimpinan, terus kemudian cara boleh dikatakan kedisiplinan juga itu akan diajarkan di eskul pramuka nantinya. Selain pramuka, selain pramuka, terus kemudian ada paskibra. Paskibraka ya. Paskibraka. Ya, yang mana nantinya anak-anak paskibraka ini akan disalurkan untuk menjadi paskibraka baik kabupaten maupun kecamatan Kluang nantinya. Kalau nggak salah kemarin tuh ada juga yang sampai dikirim ke kabupaten ya? Dua sekali. Dua kalau nggak salah ada ya? dua, ya. Jadi biasa. SMK Negeri 1 Kluang. Terus kemudian ada PMR juga. PMR ini bergerak di bidang kesehatan dianya, di mana anak-anak diajarkan bagaimana caranya pertolongan pertama, terus kemudian cara perawatan keluarga dan sebagainya. Nanti mereka selain bisa juga menjaga diri mereka secara sehat, juga bisa menolong keluarganya yang semestinya harus dilakukan pertolongan pertama lah, minimal ya. Minimal sebelum dibawa ke rumah sakit itu. Kita bekalin itu di anak-anak eskul PMM. Terus selain itu kemudian ada lagi polibal. Nah, nanti polibal secara umum itu sudah tidak tahu ya, intinya ada voli. Selain itu terus kemudian futsal ya. Terus kemudian ada rohis juga. Oh iya harus itu. Jadi anak-anak semuanya, rohis ini singkatan dari rohani Islami, benar ya? Iya benar. Rohani Islami, terus kemudian ini bergerak di bidang agama, yang mana nantinya di dalamnya anak-anak yang ikut di program eskul rohis ini akan diajarkan bagaimana tilawatil Quran yang benar, terus kemudian cara pembacaan ayat suci Al-Quran, terus kemudian hadroh nantinya diajarkan semuanya, terus kemudian kultum, dan itu akan diajarkan oleh pembina eskulnya nantinya bagi peserta didik yang mau ikut di bidang rohis tersebut, nantinya lebih cenderung ke religi. Terus kemudian ada seni musik. Nah, bagi adik-adik semuanya yang suka nyanyi atau suaranya bagus nih, kita ada punya seni musik. Seni musik ini tidak hanya istilahnya bergerak di bidang musik saja, tapi kita juga langsung ke vokalnya, Pak ya. Cipta lagu ya, cipta lagu juga. Jadi bagi adik-adik yang vokalnya sangat luar biasa sekali, terus kemudian bagusnya, terus kemudian seni musiknya juga punya talenta yang bagus, layak untuk dikonsumsi oleh publik, nantinya kita ada wadahnya di sini. Dalam hal wadahnya yaitu seni eskul di dalam seni musik tersebut. Terus kemudian selain itu juga ada seni tari. Seni tari. Jadi seni tari dan seni musik ini kenapa kita pisahkan? Memang pada dasarnya berbeda, Pak ya. Jadi mereka seni tari ini khusus di bidang pergerakan tubuh yang memang sangat harus diolah dan dilatih secara khusus gitu loh. Nanti ada pelatihnya juga kitanya, dan pelatihnya nggak asing lagi kalau di SMK Negeri artis Kluang ini. Nah itu, jadi anak-anak jangan khawatir nanti kalau di bidang tari ini ada yang mau tari nasional umpamanya, tari daerah, terus kemudian ngedance juga, itu termasuk nantinya kalau anak-anak suka ngedance-nya atau punya talent di bidang ngedance tersebut, nggak apa-apa, kita bisa ajarkan ke peserta didik kita lewat pembina seni tari tersebut. Nah, gitu. Itu kira-kira eskul atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kluang ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau ada masukan dari peserta didik untuk menambah eskul, buka lagi kita eskul baru. Tergantung dengan minat dan bakat peserta didiknya. Kalau mungkin di bidang multimedia nih, kalau nanti ada peminatnya boleh tuh buka ekskul sinematografi, bagus juga itu. Bisa. Nanti kan bisa bergerak di bidang digital seperti ini kan, mulai dari bikin film pendek, podcast ini mungkin termasuk tuh. Nah kalau nanti peserta didik, saya mau di bengkel nih, tapi saya senang juga multimedia, boleh itu nanti ikut ya. Jadi nanti misalkan saya pengen bisa di bengkel, saya masuk jurusan TBSM. Nah ketika saya di sekolah nih, tapi saya pengen juga tuh belajar tentang sinematografi, itu mungkin bisa juga itu, karena udah dulu pernah kejadian itu. Iya benar.
anak TBSM ikut sinematografi. Nah, itu luar biasa ya. Jadi sekali lagi untuk seluruh calon peserta didik yang mau masuk ke jenjang SMA, SMK, baik nanti yang sekarang sedang ada di SMP, negeri maupun swasta, ataupun di Madrasah Sanawiyah atau MTS, ayo segera daftar karena udah dibuka ya Pak Arsyil pendaftarannya. Sudah. Nah nanti link ada di deskripsi ya. Boleh nanti silahkan klik, nanti bisa langsung daftar. Atau nanti kalau mau tanya-tanya lebih jauh, boleh tuh langsung ke Hubungi saja kontak person kontak, yang ada. ke kontak person yang sudah Kalau- nanti di deskripsi ada. Kalau tidak begini Pak Yar. Jadi kalau bagi anak-anak atau adik-adik semuanya yang dari lingkungan kecamatan Kluwang dan sekitarnya Mm-mm. yang masih bingung cara pendaftaran online-nya, Mm-mm. ya, karena kita sudah sediakan linknya, Mm-mm. semalam kita launchingkan langsung serta QR barcode-nya juga. Mm-mm. Nanti di situ ada tutorialnya juga. Ya, Kita nanti- sudah kita sediakan tutorial. Nanti bagaimana ditaruh di cara- deskripsi lah. ya. Sudah kita sediakan bagaimana caranya pendaftaran online tersebut. Oke, Nah, itu oke. kira-kira. Nanti kita taruh di bawah pokoknya. Jadi langsung diklik aja ya. Nah, nanti yang mau tahu juga lebih jauh tentang SMK, perjalanan SMK, boleh juga tuh dilihat di YouTube-nya Yarjueniar ya. Yarjoeniar, situ banyak tuh, Warsin. Saya dulu suka tuh, waktu masih suka bikin video itu ada tuh. Ya, nanti ini di-uploadnya kalau nggak salah di channel SMK Negeri 1 Kluang. Jadi mampir ke channelnya Yarjoeniar juga, jangan lupa. Oke, mungkin cukup ya Warsin ya untuk hari ini. Cukup. Ya, jadi intinya kalau misalkan mau tahu lebih jauh lagi tentang SMK, boleh datang langsung Jadi ke SMK Negeri 1 Kluang ya. mulai hari ini juga bagi adik-adik semuanya untuk berminat bergabung di SMK Negeri 1 Kluang, ayo silakan daftar berbondong-bondong ke SMK Negeri 1 Kluang karena memang sangat luar biasa sekali di SMK Negeri 1 Kluang ini kita menyediakan semuanya minat dan bakat peserta didik dan sesuai dengan jurusan adik-adik semuanya. Ayo silakan daftar. Nah, gitu. Yo, ditunggu di SMK Negeri 1 Kluang. Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih Pak Arsyil Yuk. atas waktunya. Yo, nanti kita tunggu di SMK Negeri 1 Kluang untuk semuanya. Salam semangat terus. Yel-yel SMK Pak Arsyil. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Sumsel. Maju untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.